Itu nanti bisa jadi Mbak Ansal aja untuk linknya. Semua di-provide sama Mbak Ansal. Jadi, Ah, dan pada sesi kali ini di Kema Talks Cirebon ketiga, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan dunia teman-teman mahasiswa semester tua, mahasiswa S1 atau diploma semester tua, ataupun yang baru aja lulus fresh grade, yakni tentang beasiswa. Di mana di sini kita akan bahas-bahas tipis-tipis gitu dari tiga narasumber yang berbeda, yang masing-masing ini punya profil beasiswanya sendiri. Yang pertama dari Mbak Jihan, ini beasiswanya dari BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia, kalau nggak salah ya. Halo, iya bener, Oke. BPI. Lalu dari Mbak Alia, ada beasiswanya Erasmus, ya, Erasmus Plus, dan dari Mbak Ansal, award di LPDP, LPDP yang paling anu lah, paling sering kita dengar juga. Kira-kira begitu. Eh, Lalu di sini aku Hafiz selaku MC nanti akan membersamai teman-teman dan juga nanti mem, apa ya, membantu berjalannya talk show, sesi ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dan juga nanti tanya jawab. Dan di sini aku akan membacakan susunan acaranya secara singkat. Yang pertama ada pembukaan, lalu nanti talk show dibersamai oleh Mbak Ansal, Mbak Alia, dan Mbak Jihan. Lalu dilanjut diskusi dan tanya jawab, serta terakhir penutupan. Mungkin begitu. Sebelum kita masuk ke sesi talk show, ada baiknya kita awali dulu dengan bacaan ta'awud serta basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu masuk ke sesi selanjutnya, talk show. Di sini mungkin aku izin menyapa dulu untuk tes suara gitu dari Mbak Ansal dulu. Soalnya nih Mbak Ansal bosnya KMA ini sekarang. Mbak Ansal, halo Siap. Mbak. Makasih titelnya Hafiz. Baik banget. Alhamdulillah. Oke. Lalu Mbak Alia, tes suara, halo. Halo, masuk ya? Masuk, masuk. Oke, aman. Lalu ada juga dari Mbak Jihan. Halo Mbak Jihan. Tes, tes. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman, masuk. Oke. Untuk perkenalan diri, ada yang mau duluan memperkenalkan diri nggak nih? Tapi aku nggak ngasih, anu ya, nggak ngasih 3 SKS auto A ya, soalnya. Aduh, siapa nih mungkin? Mungkin dari Mbak Ansal dulu aja lah ya kan. Oh, dari Mbak Ansal mungkin bisa perkenalan diri secara singkat mengenai latar background background pendidikannya serta perencanaan kedepannya tuh seperti apa sih kok akhirnya sekarang ambil beasiswa LPDP itu S1-nya dulu apa, S2-nya dulu apa, dan rencana ke depan tuh mau apa sih Mbak? Gitu. Monggo Mbak Ansal. Oke, Hafiz. Ini aku mau konfirmasi dulu. Berarti kamu jadi moderator malam ini ya jadinya? Oh, oh gitu ya? Eh, Gimana sih? Lupa ya kamu ya? oh shifting ya? Oh, tak kira tuh, ya, tak kira langsungnya tiga. Oh ya maaf ya guys, kan ini keluarga ya, jadi kalau ada kesalahan nggak apa-apa kan. Boleh, boleh Mbak, malah Mbak Anjel aja yang lanjut moderator, boleh Mbak. Oke, aku mengambil alih ya, Hafiz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Oke, kita mungkin kenalan dulu kali ya. Oke. Tak kenal maka ta'aruf, guys. Bener banget. Jadi nama aku Anissa Salma Fauzia, biasanya dipanggil Ansal. Itu dari Anissa Salma ya. Sebenarnya kalau dari hobi, kalau jujur sih aku suka main game sama olahraga dan pendidikan kita bertiga ini alhamdulillah semuanya SMA 6 angkatan 17. Jadi sebenarnya kita kayak reunian gini nggak sih Al sama Jihan. Dan udah lama juga nggak ketemu bareng gitu kan. Dan pas S1 aku ekonomi pertanian dan agribisnis, terus S2-nya Magister Science Management UGM, yang itu berarti lintas jurusan. Dan itu nggak apa-apa juga di LPDP, baik-baik saja gitu. Eh sedikit
tambahan dikit gitu ya. Pas S1 tuh jujur aku nggak berprestasi sama sekali gitu ya. Ini buat motivasi aja buat teman-teman. Walaupun nggak berprestasi, belum tentu pas S2-nya LPDP itu nggak lolos gitu ya. Dan apa ya? Kalau dibandingin sama Alia sama Jihan tuh jauh gitu. Mereka itu pas S1 banyak banget prestasinya, banyak banget. Terus habis itu eh, apa ya? Tapi aku bukan berarti males-malesan gitu ya pas S1. Cuman aku ada fokus tersendiri gitu, nggak yang ngejar ke prestasi-prestasi yang mahasiswa kayak ikut lomba-lomba PKM dan sebagainya gitu. Tapi eh, ada fokus lainnya aku kejar pada saat S1 itu, dan itu di luar akademik, di luar kegiatan kampus lah. Nah, setelah itu, setelah lulus S1 atau bahkan di akhir-akhir sarjana, itu kan biasanya banyak ada lowongan asisten praktikum gitu-gitu ya. Itu aku juga aktif, alhamdulillah. Terus habis itu setelah lulus pun aku jadi asisten peneliti selama kurang lebih setahun sih. Dan akhirnya karena kegiatan itu jadi punya motivasi tersendiri buat ikut lanjut S2 gitu sebagai nantinya pengen jadi akademisi sih sebagai peneliti gitu. Mungkin itu aja dulu kali ya. Ini lanjut ke temenku yang lebih sangat berprestasi, bahkan pas BPI aja masuknya jalur prestasi nggak sih, Han? Iya, dulu jalur beasiswa Indonesia Maju. Kayak gitu. Oke, silakan Jen buat perkenalan. Kalau mau nge-slide langsung keluar. Oke, oke. Izin share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat ya teman-teman? Lihat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Jihan. Sama seperti Ansal, Alia, dan juga Fatimah. Aku merupakan alumni SMA Negeri 6 Kota Jakarta, angkatan 2017. Untuk riwayat pendidikannya, dulu setelah lulus dari SMA Negeri 6, kodarullahnya nggak keterima di PTN, jadi lanjut di Universitas Ahmad Dahlan. Itu mengambil jurusan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dengan minat utamanya adalah epidemiologi. Mungkin teman-teman agak asing ya dengan kata epidemiologi. Nah, ini dulu waktu zaman COVID, mungkin pernah dengar kayak ini adalah keilmuan yang saat COVID itu mulai naik gara-gara dia ini yang fokus dalam penanganan datanya atau investigasi untuk penyakitnya dan lain-lain kayak gitu. Kemudian saat S1 itu em, banyak apa ya menghabiskan waktu selain fokus akademik karena memang dulu waktu SMA banyak apa ya ikut ekskul jadinya akademik tuh nggak apa ya nggak kepegang kayak gitu. Nah, S1 itu mulai aku perbaiki fokus ke akademik dan juga non akademik. Nah, untuk non akademik ini sama seperti Ansal tadi ikut asisten penelitian, kemudian asisten eh, sempat ikut asisten ini jadi asisten dosen. Kemudian juga sempat ikut TKM dan alhamdulillah lolos sampai PIMNAS. Nah, itu bekal aku untuk daftar beasiswa BPI dengan jalur BIM itu. Seperti itu. Kemudian eh, lanjut S2 di epidemiologi lapangan, di mana ini udah fokusnya lebih ke lapangannya. Kalau dulu S1 itu fokus ke teori, kemudian ke lab kayak gitu. Nah, kalau sekarang di S2 itu banyak di lapangan. Maksudnya lapangan itu gimana? Jadi misalkan ada, jadi waktu S2 ini, di lapangan itu maksudnya aku magang di salah satu dinas kesehatan di DIY kayak gitu. Nah, misalkan ada kejadian wabah apa ya, difteri atau pertusis kayak gitu. Nah, nanti kami yang menangani turun ke lapangan kayak gitu teman-teman untuk penanganannya sampai dengan pencegahan dan lain-lain, analisis data dan lain-lain kayak gitu. Kemudian sekarang alhamdulillah udah selesai S2-nya dan melanjutkan kerja di PKKA Pro UGM sebagai data verifikator untuk penelitian yang sedang dilaksanakan saat ini kayak gitu. Makasih. Itu sih singkatnya.
Oke, terima kasih Ya. Jihan. Lanjut ke Mm-mm. Alia. Alia ini dari Oke. S1 udah beasiswa, guys. Spoiler. Ya. Aku nggak menyiapkan PPT. Aku share ini aja ya. Nanti kalau teman-teman mau mencari tahu lebih lanjut tentang aku bisa ke LinkedIn-ku aja, walaupun belum update banget sih. Ya, oke. Aku Alia Puspita, kenalin ya semuanya. Sama seperti yang lainnya tadi, alumni 6C angkatan 2017. Terus lanjut di Urban and Regional Planning atau Perencanaan Wilayah dan Kota di Fakultas Teknik UGM. Mungkin kalau teman-teman masih awam gitu ya, perencanaan wilayah kota itu apa, itu ada satu departemen bareng arsitektur gitu ya. Jadi arsitektur dan perencanaan gitu. Cuman memang kalau perencanaan wilayah dan kota tuh skupnya biasa lebih luas daripada arsitektur. Nah, eh, sebetulnya tadi Ansal itu melebih-lebihkan ya. Selama kuliah tuh aku nggak berprestasi yang gimana-gimana juga gitu. Bahkan beda kalau misalnya mungkin di sini ada beberapa teman-teman dari SMA juga. Mungkin dulu aku beberapa kali SMA itu ikut lomba ya. Tapi itu kan cenderung hanya menambah portofolio supaya ketika kuliah S1 tuh aku bisa dapat beasiswa gitu. Dan BU butuh uang. Cuman ketika kuliah tuh aku S1 fokusnya udah bukan lagi lomba, tapi mungkin ntar kalau teman-teman misalnya ada yang kepo, aku sudah mencantumkan juga di LinkedIn gitu. Aku ketika S1 tuh lebih banyak cari pengalaman kerja. Jadi magang, terus jadi asisten dosen. Jadi tiap semester, mulai semester 3 tuh aku jadi asisten dosen. Terus magangnya pun aku mencoba di beberapa instansi gitu. Ada yang di swasta, di pemerintahan gitu. Terus di S1 tadi juga aku dapat beasiswa dulunya dari Kemendikbud, beasiswa, beasiswa unggulan gitu. Itu menurutku sih karena SMA tuh aku cari pengalaman-pengalaman lomba dulu ya. Nah itu. Terus sekarang aku dapat beasiswanya Erasmus gitu. Gitu sih. Jadi nggak berprestasi yang gimana-gimana ya. Misal ini melebih-lebihkan. Gitu sih perkenalanku. Oke, Begitu. biar wow dong. Oke, Oke. lanjut kita berarti kan beda-beda nih ya, latar belakangnya tiap beasiswa ya. Dan bahkan kita juga latar belakang selama kuliah juga ada yang PTN, ada yang bahkan swasta juga. Terus ada yang biasa aja berprestasi atau enggak gitu. Nah, mungkin karena emang tiap beasiswa kan punya programnya masing-masing ya. Bisa itu enggak kita bakalan jelasin lebih lanjut gitu ya tentang beasiswa ini tuh tentang apa gitu. Mungkin bisa dimulai dari siapa dulu ya? Aku kan paling terkenal nih beasiswanya. Pak Alia dulu kali ya. Yang paling beda nih. Oke, boleh. Aku share screen ya. Oke. Oke, ini aku menyiapkan PPT tapi seadanya, tapi pakai logo Erasmus karena memang ketentuan dari Erasmus tuh kalau kita sharing-sharing tentang Erasmus perlu pakai logo-logo Erasmus ini. Jadi, tapi nanti santai aja teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau apa nanti lewat Ansal atau langsung gitu. Oke, jadi eh, sesuai yang udah ada di poster juga ya, beasiswaku itu namanya Erasmus Plus Scholarship for Erasmus Mundus Joint Master Degrees atau biasanya kita sebutnya MJMD gitu. Nah, eh jadi beasiswa ini tuh diselenggarakan oleh European Commission, dibiayai oleh European Education and Culture Executive Agency dari European Union gitu. Jadi basicnya tuh sebenarnya ini beasiswa dari pemerintah, tapi bukan pemerintah Indonesia, tapi pemerintah dari Eropa gitu, Uni Eropa, gabungan dari beberapa negara di Eropa itu. Nah, wait. Sebetulnya kalau kita cari beasiswa Erasmus gitu ya di internet, itu akan muncul sangat banyak kegiatan yang bisa didanai pakai Erasmus gitu. Ada kegiatan pertukaran pelajar, terus pelatihan, bahkan cuma misalnya visitasi gitu pun bisa dibiayai pakai Erasmus. Tapi memang salah satunya yang paling banyak diakses beasiswanya itu adalah beasiswa untuk students, untuk dapat degree atau dapat gelar gitu ya. Nah, itu namanya Erasmus Mundus Joint Master Degrees. Nah, di beasiswa ini tuh mungkin agak beda dengan yang di Indonesia. Kalau di Indonesia kan umumnya beasiswa untuk satu kampus aja gitu ya. Nah, tapi kalau Erasmus ini biasanya
lebih dari satu kampus kalau untuk yang dapat gelar. Sekarang sih kalau di LPDP mulai ada ya LPDP khusus untuk double degree. Nah itu sebetulnya mirip-mirip kayak gitu. Tapi kalau double degree-nya LPDP itu kan cenderung 1 tahun di Indonesia terus 1 tahun di luar negeri. Nah kalau yang dari Erasmus Plus ini benar-benar di luar negeri semua gitu ya, selama biasanya sih 2 tahun, 1 sampai 2 tahun gitu, dan minimal di 2 negara. Nah nanti ketika lulus ada 2 pilihan gitu, jadi ada beberapa opsi gitu ya, ada beberapa program. Jadi ada program yang Erasmusnya itu Oh, ada program yang Erasmusnya itu cuma dapat 1 gelar, ada juga yang beberapa gelar gitu. Jadi kalau 1 gelar itu nanti walaupun kuliahnya di beberapa kampus, tapi nanti gelarnya itu digabungkan gitu. Dan ada yang beberapa gelar itu jadi ada double gitu. Nah, kalau aku itu contohnya aja ya gambarannya. Programku itu namanya Erasmus Plus Master of Science in Geoinformation Science and Earth Observation for Environmental Modeling and Management, atau namanya itu GEM. Nah, minatku tuh di Urban and Rural Interaction. Jadi di program itu nanti ada track-track atau minat khususnya gitu. Nah, kampusku itu ada di University of Twente di Belanda. Nah, kampus mitranya. Jadi aku akan kuliah di 2 kampus kan tadi. Nah, kampus keduanya itu di University of Tartu, Estonia gitu, di dekat Rusia kalau teman-teman nggak tahu Estonia di mana. Nah, aku kebetulan ikut Erasmus ini tuh yang double degree gitu. Jadi aku nanti akan insya Allah kalau lulus dapat 2 gelar, Master of Science in Geoinformatics for Urbanized Society sama Master of Science in Geoinformation Science and Earth Observation with specialization in Environmental Modeling and Management gitu. Masa studinya 2 tahun, terus kegiatan studinya juga ada ya KBM biasa, kelas belajar mengajar, excursion, fieldwork, terus magang, juga tesis gitu. Nah, jadi gambarannya tuh kayak gini, beasiswa Erasmus itu ada gabungan-gabungan gitulah. Nah, tapi karena gabungan, jadinya namanya tuh spesifik banget gitu. Kan ini namanya panjang banget gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kan mungkin S2, misal di UGM ya, yang di, aku kan latar belakangnya S1-nya Urban and Regional Planning atau Perencanaan Wilayah dan Kota. S2-nya juga Master of Urban Regional Planning. Cuman karena ini Erasmus itu biasanya gabungan-gabungan itu tadi ya programnya, jadi benar-benar spesifik banget gitu. Jadi punya aku, ya ini namanya panjang banget. Aku kalau nggak baca aja susah nih hafalinnya. Oke. Nah, oke, ini ada request dari Ansal sampai proses pendaftaran. Oke, aku lanjutin ya. Nah, jadi tadi aku sudah sampaikan sekilas gitu ya, kalau Erasmus itu biasanya ada pilihan programnya, ada spesifik ya. Kalau aku tadi kan GEM. Nah, sebenarnya di Erasmus itu ada banyak banget pilihannya. Per sekarang ini ada 206 program. Jadi nanti kalau teman-teman tertarik bisa cek di linknya ini ya. Ada katalog atau googling aja Erasmus Mundus katalog gitu. Nanti akan muncul akan sangat banyak ini, teman-teman bisa pilih negaranya, bisa pilih universitasnya gitu. Bisa cari keywordnya, misal teman-teman pengen belajar sustainability gitu. Nah, itu diketik aja sustainability gitu. Atau bisnis juga bisa, nanti akan muncul pilihan-pilihannya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ngeklik satu gitu ya, misal aku tadi cari urban yang berkaitan dengan urban planning gitu. Nanti akan muncul yang GEM tadi, programku. Dan kalau misalnya aku klik tuh akan ada satu page tersendiri untuk programku. Nah, di bawah akan ada website yang bisa di-refer gitu, bisa diklik. Nanti teman-teman bisa lihat detail proses pendaftarannya gitu. Nah, nanti di dalam proses pendaftarannya ini ada eh, mulai dari syarat-syaratnya dan sebagainya, semua akan dirangkum di situ. Jadi tiap program itu punya syarat yang berbeda-beda, walaupun biasanya sih mirip-mirip ya. Dan prosedurnya juga beda-beda gitu. Tapi biasanya tuh kalau Erasmus nggak seribet di Indonesia gitu. Kalau LPDP kan ada tes bakat skolastik, terus macam-macam ya itu. Nah, kalau di Erasmus itu benar-benar biasanya cuman unggah berkas, terus seleksi di tingkat kampus. Seleksi kampus ini maksudnya berkas aja, jadi berkasnya dinilai di kampus. Terus beberapa ada yang pakai wawancara, jadi wawancara itu ada di tengah-tengah sini. Setelah itu ada pengumuman. Nah, setelah pengumuman di kampus itu nanti kalau udah lolos dari kampus, baru lanjut seleksi beasiswanya, terus pengumuman gitu, pengumuman akhirnya gitu ya. Nah, kebetulan kalau yang programku kemarin nggak pakai wawancara, jadi benar-benar sebetulnya proses yang aku lakukan tuh cuma di awal gitu, unggah berkas aja,
Terus ya udah setelah itu tinggal ditunggu aja gitu sampai uh, pengumuman akhirnya. Jadi yang di tengah-tengah ini kita nggak ngapa-ngapain, cuma berkas kita yang bergerak di mereka gitu. Gitu. Dan kriteria dan syarat pendaftarannya juga sangat tergantung ya, bergantung pada program yang didaftar gitu. Tapi kalau Erasmus itu biasanya ada syarat-syarat yang mutlak gitu ya, misal syarat bahasa Inggris. Nah, terus kalau syarat umumnya itu misal kayak lulusan kampus yang terkognisi. Nah, ini kan agak abstrak ya, kampus terkognisi itu apa sih kayak gitu. Cuman ya kalau di Indonesia sih sebenarnya asal kampus kita tuh terakreditasi misal dari Kemendikbud. Nah, itu nggak apa-apa, kita coba aja daftar gitu. Nah, terus yang ketiga punya latar belakang pendidikan yang sesuai. Nah, ini mungkin tadi agak beda ya kalau dari Ansal kan kalau dari Ansal kan tadi ini ya, dia cross jurusan ya. Jurusannya S1-nya apa, S2-nya apa gitu. Itu bisa jadi apa ya? Kalau di programku ya itu bisa jadi hambatan gitu untuk mendaftar ini karena yang dilihat adalah linearitasnya. Cuman kalau misalnya punya latar belakang pekerjaan yang relevan, jadi yang penting tuh kita bisa menunjukkan kalau minat kita tuh sebenarnya ke bidang S2 ini gitu. Itu sebenarnya nggak masalah. Cuman kalau misalnya latar belakang S1-nya itu linear itu lebih oke lagi gitu. Nah, jadi kalau misalnya apa ya ditanyakan gitu, apakah Erasmus ini itu untuk yang berprestasi gitu? Enggak, itu nggak muncul di syarat ini gitu. Jadi yang penting tuh sesuai dengan program yang mereka daftar aja. Jadi minat kita sesuai dengan apa yang mereka mereka ajarkan di sana gitu. Dan tapi kalau misalnya kita mau daftar, nanti teman-teman jangan cuma mengacu ke yang aku sampaikan gitu ya. Harus benar-benar perhatikan ke programnya masing-masing karena biasa di tiap program itu ada bobot penilaiannya masing-masing gitu. Contohnya kalau yang punya aku kemarin ada 3 bobot penilaian gitu. Education 50%, terus research 30%, motivation 20%. Nah, yang education itu di breakdown lagi ada relevansi latar belakang pendidikan 50% sama apa performance atau capaian kita di pendidikan kita itu 50%. Nah, di sini sih nggak ada syarat IPK ya, walaupun disebutnya educational performance gitu, tapi nggak ada syarat IPK. Jadi, walaupun misalnya IPK-nya dirasa kurang gitu, yang penting coba dulu aja karena ya, toh masih ada bobot-bobot penilaian lainnya gitu. Gitu. Jadi memang harus memperhatikan sih tiap program itu beda-beda gitu. Nah, kalau punya aku kemarin kayak gini. Dan kemarin untuk syaratnya pun sebetulnya kalau Erasmus itu tergolong sederhana ya. Misalnya cuma ijazah, transkrip, hasil tes bahasa Inggris, paspor aktif, terus proposal riset, dan CV, terus motivation letter. Nah, sebetulnya nomor 8 ini di beberapa Erasmus ada, tapi kalau di aku kemarin nggak ada gitu. Jadi aku sebetulnya nggak pakai surat rekomendasi juga. Jadi aku kemarin benar-benar cuma 1 sampai 7 aja gitu. Gitu sih. Jadi sebetulnya kalau Erasmus ini apa ya kayak mereka tuh dari Eropa ngasih cuma-cuma untuk semua pendaftarnya BTW terbuka untuk semua siapapun ya, nggak ada syarat batasan umur, nggak ada batasan negara, bahkan nggak ada kuota negara, misal negara berkembang berapa, negara maju berapa tuh nggak ada, jadi benar-benar terbuka untuk semuanya. Terus syaratnya juga relatif sederhana gitu, tapi memang karena sederhana itu kita harus benar-benar bisa meyakinkan sih di misalnya di motivation letter kita harus benar-benar meyakinin kalau kita memang perlu butuh ya sama ya, perlu ingin dan juga bisa passionate gitu di bidang ini gitu. Terus karena misalnya aku kan nggak ada syarat surat rekomendasi ya, tapi penting juga untuk mereka tahu bahwa misalnya ada orang-orang di belakang tuh yang mendukung aku untuk kuliah lagi gitu misalnya. Jadi itu perlu dijelaskan secara tersurat gitu ya di dalam motivation letternya gitu. Misal aku tuh kuliah di Erasmus ini, kuliah dengan beasiswa Erasmus ini, kalau diterima itu bukan cuma untuk aku misalnya, tapi juga untuk ada di bidangku tuh juga dibutuhkan orang yang butuh S2, harus S2 gitu. Terus juga aku didukung sama misalnya profesorku di S1-ku kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang sebetulnya nggak disyaratkan, tapi kalau bisa menguatkan kita tuh apa ya menguatkan latar belakang kita kenapa kita perlu sekolah di sana, nah itu kita masukin aja ke syarat-syarat yang memang hanya sederhana itu
Gitu sih. Terus Mantap sekali. itu dulu mungkin ya, Sal. Oke, Alia, terima kasih. Ntar Mantap lanjut sekali. lagi. Itu aku Yes. berarti 206 program tadi itu ya. Mm-mm. Itu semuanya double degree apa ada yang bisa sendiri-sendiri sih? Semuanya double degree. Eh, Oh, jadi jadi Erasmus pilihannya tuh antara mm-mm. khusus double degree gitu ya. Yes. Oke, berarti Tergantung teman-teman kalau programnya kan, Sal. Kalau yang single degree itu cuma misal training atau apa gitu. Kalau yang programku kan namanya juga joint master's degree gitu. Jadi memang biasanya 2 kampusnya. Minimal 2. Kan ada yang 4 gitu tiap semester pindah-pindah. 4. Hah? Sumpah. Aku mau nanya, Itu Jian Eh, mau nanya. eh, tadi ada 2 kampus yang akan jadi tujuan S2-nya Alia. Nah, itu milih sendiri atau gimana? Sorry, Oke. Oke, jadi kalau aku kan pertama cari programnya dulu ya yang sesuai sama minatku. Nah, aku udah dapet si JEM ini tadi. Nah, dari JEM itu udah ada keterangan itu kampusnya di mana aja. Jadi kampus utamaku itu di Twente. Nah, Twente itu punya beberapa partner gitu. Nah, partnernya itu ada yang di Estonia, ada yang di Sweden. Nah, terus aku pilih yang partnernya itu. Jadi yang kampus utamanya aku nggak bisa milih, tapi kampus partnernya itu aku bisa milih itu sesuai dengan tracknya kan tadi kalau di PPT ku tuh kan ada track ya ada kalau yang track yang aku minati itu tadi urban and rural interaction jadi interaksi kota dan desa gitu nah itu trackku itu kebetulan kampusnya di Estonia jadi memang aku harus ambil yang di sana tapi kalau misalnya aku ambil track lain misal environmental resources gitu ya nah itu nanti partnernya ada di Sweden gitu jadi kampusnya itu tergantung sama topik dan yang kita pilih gitu sih. Gitu. Yes. Oke, terima kasih Alia. Sangat memberikan insight gitu ya. Ternyata sebanyak itu ya beasiswa itu. Bahkan Alia yang dijelaskan Alia tadi tuh seakan-akan gampang banget gitu ya. Tapi ya enggak gitu. Enggak juga. Enggak segampang itu, guys. Eh, Dan itu juga hasil dari apa yang sudah Alia lalui gitu selama ini kan. Ya lanjut aja mungkin ke Jihan. Ini BPI ya kan. BPI itu apa dan sebagainya. Oke, Silakan. izin sharing. Udah terlihat ya. Jadi BPI atau Beasiswa Pendidikan Indonesia ini adalah beasiswa yang di apa ya dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia gitu. Nah, bedanya dengan LPDP apa? Kalau LPDP itu kan eh, dari Kemenko ya, Kementerian Keuangan. Kalau BPI ini dia apa ya dikeluarkan oleh Kemdikbud Kemdikbud dengan kerjasama dengan LPDP kayak gitu. Jadi pendanaannya memang dari LPDP cuma untuk penyelenggaraannya itu dari Kemdikbud. Nah, ini merupakan beasiswa yang baru pertama kali diluncurkan itu tahun 2021. Jadi, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk jenis BP beasiswa yang ada di dalam BP itu apa aja? Jadi ini beasiswanya ditujukan untuk S1 atau D4, kemudian S2 sampai dengan S3 kayak gitu. Nah, ini adalah apa ya? Gambar eh, jenis beasiswa yang updatean terbaru tahun 2024. Eh, untuk tahun yang 2021, 2022, tahun 2023 itu berbeda dengan yang tahun 2024 ini. Jadi, aku mengambil program beasiswa S2 PPI itu di jalur Indonesia Maju. Nah, untuk tahun 2024 ini ternyata nggak ada kayak gitu untuk yang jalur beasiswa Indonesia Majunya. Nah, itu ada di S1. Hanya ada di S1. Untuk S2-nya ini, alasannya kenapa kok nggak ada jalur itu? Karena eh, kalau dari hasil apa ya kemarin apa informasi yang disampaikan oleh pihak BPI itu, jadi teman-teman yang mau daftar lewat jalur
BIM atau Beasiswa Indonesia Maju bisa daftar lewat LPDP. Jadi itu. Entahlah aku juga nggak tahu alasannya kenapa. Jadi ini untuk jenis-jenis beasiswa pendidikan Indonesia, baik S1, S2 maupun S3. Kemudian untuk syarat pesertanya, eh, ini ya, pertama tuh WNI. Jadi memang ditujukan untuk warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, dia ini sudah harus diterima di perguruan tingginya, kayak gitu. Jadi teman-teman yang mau daftar BPI itu harus udah punya ILOA unconditional atau surat tanda diterima perguruan tingginya. Dan perguruan tinggi pun ini eh, yang harus yang apa ya tercatat di BPPT itu. Kemudian jika misalkan dia ini S1-nya dulu di luar negeri, mau lanjut S2-nya misalkan di Indonesia kayak gitu. Nah, itu harus disertakan apa ya ijazah yang telah disetarakan kayak gitu. Untuk teman-teman S1 misalkan SMA di luar negeri mau S1-nya di Indonesia itu juga ijazahnya harus disetarakan. Kemudian untuk sertifikat kemampuan bahasa Inggris ini yang apa ya ini hanya diwajibkan untuk mereka yang mau lanjut ke luar negeri. Jadi kok misalkan teman-teman lanjut S1, S2, S3-nya di Indonesia itu nggak wajib menyertakan sertifikat kemampuan bahasa Inggris kayak gitu. Kemudian ini terkait dengan penyandang disabilitas itu juga bisa ikut mendaftar. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada batasan untuk mereka. Kemudian menyertakan surat keterangan sehat dan bebas narkoba. Kemudian ini menulis esai. Ini esainya lumayan banyak. Ada self assessment, kemudian personal statement, rencana studi lanjut dan juga rencana kontribusi untuk Indonesia setelah menyelesaikan S1, S2, S3-nya. Kemudian juga menyatakan surat rekomendasi. Nah, kalau dulu aku kan mendaftar melalui jalur beasiswa Indonesia Maju. Itu ada satu apa ya syarat tambahan yaitu adalah prestasi gitu. Nah, kalau maaf, jadi prestasi yang dimaksud itu ada dua jenisnya. Prestasi yang di apa ya lomba-lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah dan juga ada lomba-lomba yang diselenggarakan non pemerintah. Jadi misalkan teman-teman ini dulu waktu S1 atau SMA pernah ikut kayak olimpiade, kemudian lomba robotik atau kalau dulu aku itu Timnas, misalkan juara dapat medali apa ya perunggu, perak, emas kayak gitu, itu bisa langsung daftar kayak gitu. Nah, teman-teman yang punya prestasi dari lomba-lomba dari pemerintah itu punya kayak poin plus gitu untuk diterima BPI lewat jalur BIM. Sementara untuk teman-teman yang lombanya ini dari non pemerintah atau dari misalkan kayak universitas, kemudian kayak lembaga swasta dan lain sebagainya itu perlu mendaftarkan dulu atau nama lainnya itu kayak kurasi gitu. Jadi didaftarkan lombanya ketika mendaftar beasiswa lewat jalur BIM kayak gitu. Nanti tetap bisa lolos kayak gitu. Jadi untuk mendaftar beasiswa Indonesia Maju itu syaratnya adalah ini apa prestasi tadi. Kemudian apa saja komponen yang dibiayai itu sama seperti teman-teman yang mendapatkan beasiswa LPDP, ada dana pendidikan dan juga dana pendukung. Seperti ini. Kemudian, nah kemarin diminta Ansal untuk apa ya, bukan battle sini kayak membandingkan aja LPDP dan BPI kayak gitu. Nah kalau LPDP kalau nggak salah ya itu eh, boleh. Jadi mereka yang mau mendaftar LPDP itu boleh eh, belum diterima kampusnya. Jadi mereka belum mendapatkan PT perguruan tinggi tapi daftar LPDP dulu tuh boleh. Kalau di BPI harus udah diterima perguruan tinggi dulu. Jadi emang tantangannya di situ. Kayak gitu. Kemudian kalau di LPDP mau dalam negeri maupun luar negeri itu kan harus ada eh, sertifikat bukti apa ya kemampuan bahasa Inggris ya, jadi TOEFL atau IELTS kayak gitu. Sedangkan kalau BPI kalau mereka mau lanjut di dalam negeri nggak wajib gitu untuk menyertakan TOEFL atau IELTS kayak gitu. Tapi kalau kemarin aku daftar BPI itu udah ada sertifikat TOEFL-nya. Kenapa? Karena Maret Maret itu rencananya mau daftar LPDP, tapi kodarullahnya nggak apa ya timeline itu nggak sejalan. Jadi akhirnya baru daftar BPI itu dibuka bulan Juli kayak gitu. Kemudian eh, bedanya juga kalau LPDP itu dari Kemenko, BPI itu dari Kemdikbudristek. Ini ada link-linknya mungkin kok teman-teman kepo kayak gitu terkait dengan beasiswa ini bisa lihat dari link tersebut.
Terus, oh itu sih. Singkatnya seperti itu. Asik. Kalau dari tahapannya berarti sama banget ya kayak Hmm, LPDP-an. sama. Jadi administrasi, terus ada tes, kemudian wawancara. Oh, oke. Mm-mm. Berarti Singkatnya. lanjut ke aku ya. Iya. Ya, tadi kan udah banyak disinggung juga sama Alia. Bahkan kayaknya Alia juga sudah sebelumnya ngecek-ngecek LPDP juga sih kayaknya ya. Al. Terus disinggung juga sama Jihan karena emang mirip banget kita. Bahkan tiap komponen pembiayaan dari BPI sama LPDP itu sama persis gitu. Jadi aku jelasin dikit aja bagian hal-hal kayak gitu ya. Nah, di sini ada program beasiswa LPDP. Emang kayaknya sejak 2 tahun terakhir kayaknya ya, itu LPDP itu mulai ingin menjangkau semua masyarakat yang mau lanjut pendidikan gitu loh. Karena makin banyak banget programnya dan makin banyak banget juga apa kerjasamanya gitu. Bahkan yang terakhir aku tahu yang cukup mind blowing itu ada eh, ini apa namanya pendidikan kader ulama. Ini tuh kerjasama sama Kemenak gitu ya, dan itu spesifik harus S2 di Universitas Islam Jakarta kayaknya. Nah, itu bahkan ya calon-calon ulama gitu ya kan anak teman-teman KMA kan banyak yang ya gitu ya kan, jadi bisa lah daftar PDP gitu. Kalau aku sendiri kemarin pakai yang reguler dan alhamdulillah full funded gitu ya, jadi bukan yang parsial. Terus kalau dari yang umum ini ada yang PTUD. PTUD itu perguruan tinggi unggulan di dunia gitu ya, kayak Harvard, Oxford, dan sebagainya. Kayaknya kalau daftarnya itu sekitar ada 15 apa 25 gitu. Nah, tapi kalau parsial itu kita bisa milih, parsial kan setengah-setengah gitu ya. Dan kita bisa milih antara LPDP yang bayarin biaya pendidikannya atau LPDP yang bayarin biaya hidupnya gitu. Jadi kalian harus milih sendiri dan harus mempertimbangkannya sendiri gitu. Dan kalau dari yang umum ini sebenarnya eh, paling beda yang PTUD ini. Bahkan kemarin juga apa ya? Apa namanya itu Hafiz? Passing grade-nya ya, passing grade-nya PTUD itu bahkan beda banget dari yang reguler. Masa yang reguler yang terakhir itu passing grade-nya 1000 gitu ya, padahal ya, yang PTUD cuma 700-an. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Karena yang PTUD ini sebenarnya udah harus punya LOA, jadi dia benar-benar udah harus bisa, udah punya apa ya, bukti kalau dia tuh keterima gitu di Harvard atau Oxford dan teman-temannya itu gitu. Jadi kan berarti kalau secara kemampuan harusnya kan dia berarti emang sudah bisa gitu loh, udah punya ya kemampuan yang udah dinilai sama perguruan-perguruan yang unggul di dunia itu gitu. Jadi mungkin karena itu passing grade-nya bisa agak turun banget gitu ya dibanding yang reguler, tapi aku juga nggak tahu sih kenapa. Jadi tapi yang semudah seperti yang dijelaskan sama Jihan sebelumnya, yang reguler ini juga bisa udah punya LOA ataupun belum gitu. Kalau yang lainnya kayak afirmasi, kemudian targeted dan sebagainya ini aku kurang paham sih sebenarnya. Tapi kalau dari nama-namanya ya seperti inilah gitu kan. Bisa kalau mau apa info lebih lanjut ada di web dan sangat lengkap gitu. Dan tiap apa namanya tiap program pasti punya syarat-syaratnya masing-masing gitu. Seperti yang Alia jelasin sebelumnya. Nah, kalau tahapan seleksinya itu tadi Dian belum jelasin aku, jadi aku jelasin dikit. Jadi ada 3 ya, ada administrasi, bakat skolastik itu TPA, sama substansi atau wawancara. Nah, walaupun ada 3 dan sebenarnya levelnya agak cukup tinggi sih kalau dilihat dari TPA-nya pun. Kalau teman-teman tahu TPA dari Bappenas itu TPA yang cukup tinggi levelnya gitu ya, tapi ternyata LPDP itu lebih tinggi lagi gitu. Terus habis itu ada wawancara dan ini wajib, ini yang paling nentuin nantinya kayak kamu bakal lolos apa enggak gitu. Ya, tapi walaupun ada 3 hal ini, jarak antar ketiganya ini bisa 1 sampai 1,5 bulan. Jadi pas nunggu apa hasil seleksi administrasi itu aku masih bisa sempat belajar TPA,
dalam 1 bulan itu, selama 1 sampai 1,5 bulan itu. Terus setelah dinyatakan lulus bekas skolastik pun aku juga masih bisa belajar 1 sampai 1,5 bulan buat wawancara gitu. Nah, tapi ada sedikit apa ya, eh, mungkin hal yang harus diperhatikan gitu ya, karena pas wawancara ini kita bakal ditanyain hal-hal yang tentang kontribusi gitu ya, kontribusi ke depannya gitu kan. Emang LPDP itu apa ya, kalau dibilang sih targetnya dia pengen mencetak orang-orang yang bakal berkontribusi di Indonesia gitu. Bahkan pas kita kemarin kayak MOS atau orientasi gitu, pembahasannya tentang apa sih yang bisa kamu lakuin sebagai warga negara setelah dapat LPDP gitu. Jadi memang fokusnya di situ. Nah, wawancaranya ini berdasarkan sama esai yang kita masukin pada saat administrasi gitu. Jadi pas kamu latihan wawancara, kamu eh, harus tahu apa isi esaimu, terus apa aja isi administrasi-administrasi yang ada di yang kamu masukin gitu di sini gitu. Jadi makanya harus apa ya, walaupun jaraknya agak lama, tapi pas administrasi ini esainya harus benar-benar diperhatiin sih. Dan esainya tuh 1.500 sampai 2.000 kata ya. Kalau yang lainnya hampir sama sih dari teman-teman yang lainnya gitu ya. Terus habis itu tadi Alia juga sempat nyebutin kalau misalnya LPDP harus nggak harus punya LOA dan sebagainya gitu kan. Nah sebenarnya tadi kalau dari tahapannya Alia itu hampir sama. Kalau misalnya udah punya LOA, bakat skolastiknya ini bisa di skip. Nanti dari administrasi itu langsung ke substansi atau wawancara gitu. Dia hampir sama sih kayak punya Alia tadi kan, administrasi dulu terus seleksi kampus. Berarti kan pas seleksi kampus udah punya LOA. Setelah dapat LOA kan berarti langsung seleksi apa namanya, beasiswanya gitu kan. Ini hampir sama. Terus habis itu eh, sama aku mau meluruskan sedikit gitu ya, pas emang aku cross jurusan, tapi cross jurusannya itu nggak terlalu cross gitu, karena dosenku S1 itu lanjut S3 di jurusanku. Jadi jurusanku itu Magister Doktor Science Management gitu ya. Tapi ya, jadi beliau lanjut S3 di jurusanku gitu, dan masih sampai saat ini juga masih sedang berjuang untuk meluluskan S3-nya gitu. Ini nggak terlalu cross. Dan pas itu juga sebenarnya ditanyain sih kenapa cross pas wawancara dan sebagainya. Tapi ya harus bisa menjelaskan dengan baik. Dan apa ya, ya tiap orang berbeda sih. Dan aku yakin tiap orang pasti punya nilai plusnya masing-masing gitu buat ditunjukkan di substansi atau wawancaranya. Oke, udah kali ya soal beasiswanya gitu. Terus kita lanjut ke apa nih? Kalau tadi kan LPDP ini benar-benar mencari bibit-bibit yang bakal berkontribusi gitu ya ke Indonesia. Dan bahkan kita punya kewajiban buat apa, pengabdian ya namanya ya, itu selama 2N+1. Jadi kalau misalnya S2-nya 2 tahun itu berarti pengabdiannya 5 tahun, dan itu nggak boleh keluar negeri selama 5 tahun itu setelah lulus S2. Nah, kalau misalnya eh, menurut Alia sama Jihan, kalau di beasiswa masing-masing itu ada kriteria utama gitu nggak sih yang dicari sama pemberi beasiswa gitu? Mungkin, oh PPI sama. Kalau Alia gimana? Oke, kalau di Erasmus itu sebetulnya salah satu keuntungan yang utama nggak ada kewajiban untuk mengabdi. Jadi bahkan eh, bahkan setelah setelah lulus kuliah gitu ya, itu nggak harus pulang ke Indonesia gitu. Misalkan mau stay di sana pun boleh. Ini mungkin aku sambil share keuntungannya Erasmus kali ya. Soalnya Jihan juga udah share. Boleh. Mungkin sedikit kelaan ya. Ini berarti Iya sih. emang beasiswa cuma-cuma ini kayaknya ya, Alia. Iya kayaknya. Kami juga bingung loh, ngapain mereka tuh membiayai orang dari negara mana Bahkan, aja. bahkan Fulbright yang ke Amerika itu ada kewajiban guys buat balik ke negara asalnya. Mm-mm. Kalau kalian mau nyoba Fulbright gitu ya, itu ada kewajibannya buat balik. Ya, Iya. chevening juga gitu. Ini cuma-cuma beneran sih punya Alia.
Oke, ini jadi tadi Jihan juga udah share ya, dan poin-poinnya di BPI kan sama gitu ya di LPDP. Nah ini mungkin yang beda gitu ya, karena Erasmus itu tadi keuntungan yang utama sebenarnya nggak harus kembali ke Indonesia, bukannya nggak mau ke ini ya, nggak mau di Indonesia, cuman nggak terikat, itu kan sebuah keuntungan juga gitu, nggak ada keterikatan, nggak ada paksaan gitu, dan siapa tahu kan ada apa ya, ada peluang-peluang lain gitu ya di luar gitu. Itu tadi keuntungannya yang non material, nggak harus kembali ke Indonesia. Terus juga kalau komponen lain ya yang didapatkan secara finansial gitu, biaya pendidikan full, terus besarannya sesuai dengan besaran yang kita butuhkan gitu ya, sesuai dengan biaya pendidikannya atau at cost gitu. Dan periodenya juga full gitu, full coverage. Terus asuransi kesehatan jiwa dan perjalanan juga. Terus dana kedatangan juga dapat. Ya sebetulnya sama kayak yang LPDP luar negeri gitu ya. Pertama kali datang juga pasti dapat. Terus biaya perjalanan. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah mau pulang ke Indonesia gitu bisa dapat juga. Terus biaya hidup juga dapat. Eh, cenderung nilainya cenderung sama. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pilih Erasmus, better pilih di negara-negara Eropa yang nggak terlalu mahal gitu ya. Jangan di UK gitu. Kalau UK kan mahal banget. Biasanya biaya Erasmus tuh agak mepet-mepet. Tapi kalau di negara lain biasanya more than enough gitu ya. Jadi itu. Nah, ini mungkin aku ini ya menyampaikan juga ada satu keuntungan dari Erasmus yang apa ya? Kalau di LPDP tuh sulit gitu. Jadi ini yang aku highlight, ada tuition fee, enrollment fee, sama registration fee. Betul kalau di LPDP itu juga dapat ya, yang LPDP luar negeri. Tapi kalau di LPDP luar negeri itu sistemnya adalah reimburse gitu. Jadi ketika kita misalnya keterima di kampus dan dari kampus itu udah dapat LOA gitu ya, terus kan suruh bayar tuh. Biasanya bayar tuition fee pertama, terus enrollment fee juga biasanya ada, sama registration fee itu nggak mesti ada, tapi registration fee sama enrollment fee ini cenderung sama ya, tapi ada yang dibedakan juga gitu. Nah, tapi intinya ada, biasanya kan pertama kali setelah dapat LOA itu suruh bayar gitu. Nah, kalau LPDP ini biasanya kita nggak dapat uang dulu gitu. Sistemnya reimburse, jadi kita harus bayar dulu. Padahal kalau di luar negeri, kalau misalnya teman-teman tertarik di luar negeri juga, banyak yang nilainya tuh besar banget gitu. Jadi misal kayak temanku kemarin dari NUS, dia itu tuition fee plus enrollment fee-nya itu adalah apa ya, nyampe lebih dari 100 juta gitu. Nah, jadi walaupun pada akhirnya akan dibayari oleh LPDP, tapi kan sistemnya reimburse ya. Jadi temanku itu harus mendapatkan ratusan juta itu dulu di awal gitu. Jadi dia pinjam dulu lah, terus ya hutang lah gitu. Jadi itu sih keuntungan dari si Erasmus gitu. Kalau aku kemarin nggak perlu bayar, jadi semuanya benar-benar langsung dibayarin dari sana gitu. Jadi aku nggak keluar uang sama sekali kecuali untuk visa, karena visa itu kan sistemnya nanti aku dapatnya ketika udah sampai sana gitu. Itu sih. Jadi eh gambarannya ya ini kayak bener-bener cuma-cuma gitu ya, nggak ada kriteria spesifiknya kayak yang Ansal tadi ditanyakan gitu, apakah harus mengabdi atau apa, nggak ada gitu. Jadi eh, mereka memang cuma-cuma mencari siapa yang mau sekolah dan sesuai kriteria aja gitu. Gitu sih, nggak harus mengabdi. Cuman memang bedanya ini sih, kalau dari beasiswanya kan kita nggak harus mengabdi. Cuman biasanya dari pemberi visa, dari negara pemberi visa itu biasanya mereka khawatir kalau orang nggak pulang dari negaranya itu gitu. Jadi ya yang penting ketika kita daftar visa kita bisa jelasin aja kalau misal setelah itu kita mau pulang atau gimana gitu. Cuman realitanya kalau misalnya setelah itu ada peluang mau stay di sana pun nggak masalah. Jadi secara beasiswa sih nggak ada kriteria itu sih. Gitu. Ya, terima kasih. Itu mantep banget sih itu yang tadi ratusan juta. Ini spoiler aja ya, soalnya LPDP reimburse pun itu 10 hari kerja. Jadi kayak 2 mingguan gitu. Dan itu nggak gitu, nggak selalu bakal langsung di-approve gitu. Kalau misalnya apa namanya dokumenmu kurang dan sebagainya itu kayak harus direvisi dulu, terus
dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya minjem harus di itu ya, diperkirakan lah pinjolnya, due date-nya kapan, tiap tahun nanti Iya, udah dikejar-kejar pinjol gitu kan. Jadi harus apa ya, ya iya, gitu, dipersiapkan aja duitnya ya. Sama sebenarnya iya. hampir sama sih kayak dulu pas Mas Bayu dulu kan salah satu alumni NAMC juga yang pernah S2 di Italia pakai LPDP itu juga pernah menyampaikan kalau kalau bisa sih milih negara itu yang nggak terlalu tinggi biaya hidupnya gitu ya. Walaupun LPDP itu sebenarnya udah tiap bulan tuh udah disesuaikan gitu ya sama biaya hidup masing-masing. Kalau punya Alia tadi kan tiap negara hampir sama lah. Tapi kalau LPDP ya hampir tiap negara itu beda-beda dan walaupun sudah disesuaikan pun kan kita juga apa ya, kita tuh jauh banget gitu loh apa ya, kesejahteraannya dibandingkan Eropa. Iya, bener, bener, Dan bener. dan walaupun dosen UGM pun setelah aku S2 selama ini juga banyak banget cerita yang beliau harus minjem sana sini gitu kalau untuk menyelesaikan studinya gitu walaupun di sana udah sambil kerja dan sebagainya. Oke. Terus LPD Iya. juga nggak boleh sambil kerja ya, guys. Oh iya, Erasmus boleh BTW. Oh iya itu, ya masalahnya itu. Jadi LPDP nggak boleh sambil kerja di luar yang berhubungan sama studi gitu. Jadi kalau misalnya masih Hmm. asisten penelitian masih bisa sih. Tapi kamu kalau misalnya tiba-tiba PNS gitu nggak bisa. Walaupun kamu lagi masih tinggal tesis, kamu mau jadi PNS doang itu nggak bisa. Jadi harus nungguin selesai semuanya dulu. Gitu. Oke. Terus ini kita masuk ke yang deep gitu ya. Kalau misalnya pas selama ini dalam proses seleksi, terus proses mencari-cari beasiswa gitu ya. Kalau dari Jihan, tantangan terbesar itu gimana sih? Apa aja dan bagaimana mengatasinya gitu? Tantangannya ini ya, waktu daftar kemarin ya. Jadi karena ini sih, salah satu syaratnya kan harus udah diterima di PTN, di PT gitu ya, perguruan tinggi. Nah, kemarin itu timelinenya apa ya, pendaftarannya UGM sama BPI itu dulu apa ya, duluan BPI. Jadi BPI itu buka Mei, kemudian awal Juni itu UGM buka, baru S2 itu buka gitu. Jadi sempet apa ya, sempet mau daftar S2 dengan apa ya, dengan perasaan jadi deh aku ikhlas aja kalau misalkan nanti nggak dapat beasiswa, sampai di tahap kayak gitu gitu. Tapi entah kenapa aku nggak tahu tiba-tiba BPI itu diperpanjang sampai dengan bulan Juli kayak gitu. Nah akhirnya itu mulai aku kejar karena kalau misalkan nggak pakai beasiswa emang jurusan yang aku pilih itu lumayan ini ya, mahal apa UKT-nya kayak gitu. Jadi alhamdulillah kemarin bisa apa ya, timelinenya entah kenapa lah itu bisa sesuai alhamdulillah. Terus em, selain itu eh, ini terkait dengan esai. Jadi eh, ada 4 esai yang harus kita buat kayak gitu. Nah, dengan posisi aku nggak ikut apa ya, kelas mentoring dengan orang yang sudah apa ya, punya atau alumni award di beasiswa tentu kayak gitu. Aku nggak sama sekali ikut kegiatan tersebut kayak gitu. Jadi emang menyusun esai itu dari nol, menyusun itu satu persatu di masa COVID. Aku ingat banget saat itu. Jadi itu sih tantanganku ketika mendaftar beasiswa. Oke, Jihan, terima kasih. Guys, iya. Aku juga cukup kaget sih tadi pas kamu bilang suruh bikin 4 esai gitu kan. Terus kayak aku bikin esai satu aja kayak gitu. Terus temanku ada coy yang ngekonsep esai LPDP itu 1 bulan. Terus kayak hah gitu. Dia satu esai aja ngekonsepnya 1 bulan. Terus tapi alhamdulillah keterima sih habis itu kan. Jadi ya emang kayaknya berbanding lurus dengan ikhtiarnya gitu kali ya. Ini berarti emang BP ini sangat itu ya, sangat eh, kan emang buat pendidikan, jadi harus bisa nulis banyak gitu. Bahkan Jihan setahun ini udah nerbitin berapa buku kan? 3 apa 4? Itu sebenarnya alhamdulillah ada 3.
itu penerbitnya tapi bukan penerbit yang apa ya namanya ya udah terkenal banget, tapi ada sebuah penerbit yang memang dia menawarkan teman-teman yang mau nulis, ayo bisa eh, apa ya menulis terus kemudian diterbitin di penerbit tersebut kayak gitu. Jadi independen eh, penerbitnya kayak gitu. Ya, oke, mantap sekali emang Jihan ini. Lanjut, kalau dari aku pribadi tantangan terbesar juga sebenarnya hampir sama sih kayak Jihan dari esainya itu. Dan karena esai itu, aku juga baru tahu ternyata di substansi atau di wawancara itu bakal nanyain esai itu setelah lulus gitu kan, setelah lulus bakas skolastiknya atau TPA-nya. Jadi kan aku nggak ada kesempatan buat memperbaiki esai yang udah aku tulis 2 bulan yang lalu gitu. Padahal jadi aku kira awalnya tuh esai itu ya cuman kontribusi apa rencana kontribusi biasa gitu yang untuk administrasi yang nggak bakal diseleksi lagi di wawancara gitu, tapi ternyata bakal diomongin lagi. Dan jujur pas wawancara aku hampir nangis sih guys, hampir banget nangis. Ini struggle itu sebenarnya. Dan emang apa ya, kan pewawancaranya 3, dan 3 itu ada yang emang psikolognya gitu, yang bagian psikolognya itu yang sangat menggali apa yang ada di dalam diri. Makasih loh Allah. Apa yang menggali apa yang ada di diri kalian gitu kan. Makanya namanya substansi. Substansi kan isi inti dari seseorang gitu. Oke, terus sama tadi kan Jihan bilang dia nggak ikut kursus sama sekali dan sebagainya gitu. Jadi aku juga enggak dan Alia juga enggak. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya udah pernah ikut kursus dan mungkin ada hal yang kami sampaikan itu berbeda dengan apa yang ada di kursus itu, tolong jangan dicari-cari yang salah yang mana, yang benar yang salah yang mana gitu ya. Jadi apa ya, tolong dielaborasikan aja gitu. Itu akan lebih baik daripada harus nyari-nyari kesalahannya. Oke, mungkin kita lanjut ke Alia gitu. Benar, benar Kak, benar banget. Oke, tantangan ya. Oke, sebenarnya ini juga sih terkait dengan timeline. Jadi kalau Jihan kan tadi masalahnya terkait timeline pendaftaran dan kampus ya. Nah, kalau aku sebetulnya kan timelinenya cuma satu gitu dari awal, karena ketika kita upload berkas Erasmus, kalau yang di programku ya, itu kan otomatis langsung dia nanti untuk pendaftaran kampus dan juga beasiswa gitu. Nah, tapi karena seperti itu, jadi benar-benar dari awal kan harus udah matang semua, harus kali upload gitu, harus semuanya udah jadi. Terus kalau Erasmus itu timeline-nya itu biasanya penutupannya minggu pertama atau minggu kedua bulan Januari tiap tahun. Nah, masalahnya adalah kalau aku di ini sih, timeline kerjaan. Jadi kan kalau aku kerjanya sekarang jadi urban planner gitu ya, atau konsultan yang terkait dengan pembangunan perencanaan wilayah kota gitu, dan juga asisten dosen. Nah, di kerjaanku itu biasanya memang di akhir tahun itu gila, deadline-nya, proyeknya, semuanya gila lah. Jadi memang benar-benar nggak nyiapin. Jadi itu yang bikin apa ya, kewalahan sendiri. Jadi pelajaran untuk teman-teman kalau misalnya ada yang tertarik untuk daftar Erasmus, harus benar-benar di ini sih diperhatikan timelinenya dan disiapkan jauh-jauh hari. Kalau aku waktu itu awalnya udah kayak hampir, aduh nggak usah daftar deh, kayaknya nggak sempet gitu. Karena sampai per akhir tahun kemarin ini aku belum nyiapin apa-apa gitu. Bahkan tes bahasa Inggris pun belum. Tapi 15 Januari itu udah harus submit semuanya gitu waktu itu aku. Terus tapi aku mikir lagi gitu di awal tahun kayak kalau misalnya aku nggak apa ya, nggak daftar sekarang, aku tuh harus nunda setahun lagi gitu kan. Jadi jangkanya tuh, karena kalau Erasmus cuma ada intake-nya itu, pendaftarannya cuma ada 1 kali gitu. Jadi kayak ya udahlah dipaksain. Jadi benar-benar di awal tahun tuh akhirnya aku harus ngejar IELTS gitu. IELTS pun itu menjadi sebuah tantangan karena kan aku nggak ada persiapan gitu, karena memang waktu itu sebenarnya belum mau daftar gitu kan. Tapi udah mau daftar IELTS-nya, ternyata di Jogja semua udah penuh gitu. Jadi aku harus daftar IELTS yang online. IELTS online syaratnya adalah paspor. Ternyata pasporku habis gitu. Jadi aku harus buat paspor dulu yang percepatan 1 hari gitu. Jadi baru bisa daftar IELTS online kayak gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu kan sebenarnya bukan masalah, cuma menjadi masalah karena aku menunda-nunda persiapanku gitu. Kalau misalnya itu udah aku persiapkan dari sebelumnya, itu sebenarnya fine-fine aja gitu. Tapi itu
ya deg-degan gitu. Nah tadi teman Ansel ada yang nyiapin esai 1 bulan gitu. Nah itu aku cuma kayak 2 hari nyusun langsung 2 hari 3 hari itu aku nyusun esai sama nyusun proposal. Untungnya kalau proposal ini nggak harus jadi bahan tesis ya, tapi mereka cuma mau lihat sebenarnya minatku itu relevan nggak sih sama bidang mereka gitu. Nah jadi aku ya udahlah nyari-nyari yang relevan-relevan, tapi emang aku masih minat juga dan sesuai sama bidangku gitu. Jadi ya itu semuanya itu cuma dalam waktu yang singkat banget aku harus nyusun karena salahku juga sih. Nah itu tantangannya juga karena ini kan di luar negeri, tantangan lainnya tuh karena ini sih masalah visa. Jadi beasiswa kan satu urusan sendiri gitu ya, udah selesai oke fix gitu. Cuman visa itu urusan lain gitu, kita harus daftar ke negara yang mau kita datengin, terus syarat-syaratnya itu ada banyak lagi, beda lagi gitu. Jadi visa, nah sampai sekarang aku belum dapat pengumuman visa, jadi minta doanya untuk teman-teman. Ini juga insya Allah sih berkas-berkas aman. Biasanya ya kalau Erasmus itu aman, karena kita ada surat sakti lulus beasiswa Erasmus gitu, biasanya dipermudah. Cuman ada beberapa negara atau beberapa kasus yang calon pendaftarnya itu sulit gitu. Misal karena ya nggak tahu lah. Kalau temanku kemarin dianggap sebagai ancaman. Nah, ancaman apa itu kan nggak jelas gitu. Jadi alasan penolakannya itu seringkali kayak nggak jelas gitu loh. Jadi ya itu visa juga jadi tantangan gitu. Jadi ya itu sih tantangannya Sal. Begitu. Oke, makasih Al. Sebenarnya dari SMA kita mirip-mirip gitu nggak sih, deadlineer? Bener. Sebenarnya kan. Gitu, jadi ya gitulah. Tapi ya gimana, kita punya adrenalinnya pas di deadlineer gitu. Sebenarnya nggak boleh sih. Sebenarnya nggak boleh Dan sih, tapi ya lebih emang semangat ya. Nggak sih, sebelumnya juga nggak sempet sih. Ya begitulah manusia. ya gitulah manusia. Jangan diikutin ya teman-teman. Terus mau tambahan dikit sih karena teman-teman dari Alia sama Jian tadi ngomongin timeline banget ya. Di LPDP itu kan emang belum diterima di kampus manapun gitu ya daftarnya. Tapi setelah dinyatakan lolos LPDP itu dia harus bisa diterima di kampus tujuannya dalam waktu 18 bulan. Jadi setelah itu hangus, nggak bisa lanjut lagi, nggak bisa jadi awardee LPDP. Nah, itu sangat mempengaruhi, apalagi buat yang luar negeri sih. Kayak yang tadi Alia bilang itu emang kalau dari luar negeri itu kan bukaan S2-nya cuma setahun sekali. Terus bahkan timeline-nya beda banget kan sama di Indonesia dan syarat-syarat lainnya gitu. Jadi itu emang tantangan tersendiri, walaupun ya jadi dia kan 18 bulan tuh harusnya 3 semester. Nah, berarti 2 semester tuh udah, kalau misalnya udah nggak lolos kan, berarti cuma tinggal satu kesempatan lagi di akhir gitu kan. Atau malah pas kamu jangan-jangan lulus LPDP-nya itu pas yang genap, terus jadinya cuma punya satu kesempatan buat daftar di kampus tujuannya gitu. Jadi ya itu cukup jadi tantangan sih kalau dari timeline di LPDP ya. Kalau di dalam negeri kebanyakan sih banyak yang bukaan 2 kali gitu. Dan oh kita ya. Kalau dari teman-teman sendiri ada yang mau bertanya, bisa langsung buka mic di tolong dikasih spesifik mau tanya ke siapa gitu ya, atau semuanya juga boleh. Saya kembalikan ke Hafiz kali ya. Kok kembali ke aku? Kenapa? Aku bisa. Tapi boleh. Eh, aduh. Mungkin aku yang mulai kompor aja kali ya sambil nunggu teman-teman. Mungkin di sini udah ada yang buka notepad nyatet gitu mau nulis bahan pertanyaan di kolom chat monggo. Eh, mungkin aku tanya ke Mbak Ansal ya soalnya yang paling deket juga dalam artian karena aku habis nyobain LPDP, jadi aku udah dua udah 2 kali nyoba LPDP, statusnya hampir lolos. Ah, prodi S1 ku sosiologi dan pilihanku S2 juga sosiologi gitu. Jadi sebenarnya linear. Hmm, tapi ya itu 2 kali itu nggak lolos. Yang pertama
batas skor minimal 860, aku 811. Yang kedua kemarin ini minimal 1000, aku 929. Tapi untung nggak 999 gitu. Kalau ada orang yang dapat kayak gitu beneran tuh aku lebih nggak paham juga kenapa. Cuman eh aku lebih tanya ke Mbak Ansal dulu, mungkin aku tuh bingung apa ya, bahasa kasar itu kandidat yang seksi menurut LPDP itu seperti apa sih sebenarnya? Apakah yang emang pengen jadi peneliti atau yang emang pengen apa so-called impactful people gitu ke negara makanya mau diayun dan lolos gitu, atau sebenarnya gimana sih figur yang disukai LPDP gitu? Karena aku bingung aja bacanya tuh gimana. Kalau kalau misalnya kita bilang oh LPDP suka kok sama yang backgroundnya penelitian gitu. Aku punya adik tingkat Mapres 2 Unif, eh, total apa honor and awards kalau di LinkedIn itu ada 30-an gitu. Publikasi ilmiah ada berkali-kali. Bahkan kemarin pas skripsian itu dia sambil ngerjain 2 riset lain. Jadi dia posisi skripsian itu sambil ngerjain 2 penelitian lain, dan ketiga penelitiannya itu termasuk skripsinya fully funded. Dia ngambil pilihan S2-nya kuliah ke luar negeri, London ada gitu, dan perencanaannya ada spesifik banget ngambil jurusan ini, alasannya ini, tapi skornya 958 doang, aku 929, padahal aku nggak merasa rencana aku sama menarik dia, dan ternyata dia pun nggak lolos gitu. Jadi dari Mbak Ansal, clue-nya kira-kira gimana, subjektifnya gimana, monggo? Oke, Hafiz. Kamu kenapa nanya ke aku yang kita bisa ngobrol sekapan aja gitu ya? Ngapain gitu nanya ke aku gitu kan? Soalnya aku baru nyoba LPDP gitu, belum nyoba yang lain juga. Oke, mungkin ini dari pandanganku aja sih, Hafiz ya. Dan aku juga nggak tahu kenapa. eh, Halo, halo, halo. Koneksi error ya? Nah, Macet kan, Sal? Mbak Ansal suaranya lag. Kok lag. Harusnya mau Kameranya nanya boleh nggak? nge-freeze di tempat. Oh. Sekarang udah. Oke, Coba udah. lagi. Yo, lanjut. Ini gara-gara pertanyaannya Hafiz sih kayaknya. Enggak, pan. Jadi sebenarnya aku jujur juga nggak tahu kenapa aku bisa lolos kan ya, Hafiz ya. Tapi kalau dari karena aku percaya itu nggak cuman dari apa yang kita usahakan sih. Ada hal-hal lain yang bisa mempengaruhi itu. Salah satunya itu eh, oh, Jihan nanya itu di substansi di terakhir Han ada passing grade-nya substansi. Sebenarnya tiap di bakal scholastic juga ada passing grade-nya, cuman kan nggak, kalau misalnya udah lulus ya nggak usah, nggak, nilai passing grade itu nggak bakal kepake di wawancara lah. Jadi yang paling benar-benar nentuin nanti di hasil wawancaranya. Oke, balik lagi. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa lolos ya, Hafiz. Tapi kalau dari pengamatanku selama ini, eh, apa ya, LPDP itu kan nyari yang mau, emang dia nyari yang bakal berkontribusi gitu ya, Hafiz. Dan sebenarnya kita udah sempat pernah bahas ini beberapa kali gitu ya. Dan yang berkontribusi itu pun menurutku ya itu gak cuman dari idenya aja, tapi dari diri sendiri. Makanya tadi aku sempat sedikit menyinggung soal substansi, itu kan artinya inti dari seseorang atau watak dari seseorang dan sebagainya. Nah, kalau misalnya habis merhatiin esaiku, itu tuh udah benar-benar bahas tentang apa yang membangun aku jadi seperti ini gitu. Jadi apa yang sudah aku alami selama ini dan bisa membentuk aku yang sekarang ini gitu. Dan kalau dari situ salah satu apa ya faktornya itu LPDP itu berarti kayak ngenilai apa ya, pelamar itu udah bisa menilai dirinya atau menilai lingkungannya seperti apa gitu. Karena kan kalau berkontribusi di masyarakat itu kan nggak serta-merta kalian bikin ide yang sangat cemerlang, tapi kalian juga harus paham gimana masyarakat itu bekerja, bagaimana kehidupan masyarakat itu sekarang di Indonesia itu seperti apa dan sebagainya. Kalau misalnya kalian punya mimpi yang sangat tinggi, tapi eh,
ternyata itu sangat menentang masyarakat, itu sama aja gitu. Jadi pas dalam pertanyaan bagaimana kamu akan berkontribusi nantinya dan sebagainya, itu aku nggak yang sangat apa ya, sangat berandai-andai gitu. Aku sempat menyinggung beberapa kali tentang seberapa susahnya birokrasi di Indonesia, seberapa susahnya kita bikin kebijakan baru di Indonesia dan sebagainya gitu. Karena pas aku S1 pun seorang dosen UGM tuh apa ya, menceritakan kalau misalnya beliau lagi ada sosialisasi ke petani gitu misalnya ya, itu tuh pasti beliau tuh menjelaskannya petani tuh walaupun udah tahu dari UGM, walaupun itu hasil penelitian yang sangat panjang, itu nggak bakal mau melakukan saran dari eh, dosen tersebut dengan sangat mudah gitu. Jadi dosen itu harus nanam dulu, kan aku pertanian ya. Jadi dosen itu harus nanam dulu selama 6 bulanan atau sampai 8 bulan itu setelah dapat hasilnya, setelah tahu hasilnya bagus, petani itu bakal mau ikut gitu. Nah, jadi yang gitu, jadi kontribusi di Indonesia itu nggak segampang itu gitu, nggak semudah itu mewujudkan mimpi kontribusimu di Indonesia. Pas itu aku juga sempat menyinggung itu di wawancara gitu. Jadi menurutku itu juga jadi apa ya, menggambarkan seberapa dalam seorang pelamar itu paham bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia gitu, dan bagaimana nantinya dia akan mewujudkan itu dengan secara realistis, nggak cuma dalam pandangan yang sangat luas atau mimpi yang sangat besar doang gitu. Tuh, jadi dua itu sih, Hafiz. Jadi yang pertama, bagaimana kamu bisa mengenali dirimu dan bagaimana kamu mengenali masyarakat untuk berkontribusi di masyarakat. Kalau Aku aku sih boleh ya itu sih, Hafiz. boleh namain nggak? Jadi apakah kamu sudah, oh boleh boleh. Jadi waktu jadi terkait dengan esai sampai dengan wawancara, itu sebenarnya ada satu poin juga yang diperhatikan. Seperti tadi kata Alia, tentang peran orang lain atau peran teman kita, yang mana itu tuh bisa mendukung, gimana ya, bagaimana kita bisa menjelaskan peran mereka kayak gitu. Jadi waktu di esai maupun di wawancara aku sempat kayak menjelaskan kalau berbagai lomba atau proyek yang aku lakukan tuh nggak sendirian gitu. Aku melakukannya bersama dengan teman-temanku. Nah, aku menjelaskan peran mereka tuh apa, terus bagaimana kita saling berkolaborasi, kita saling bekerja sama, sampai akhirnya kita bisa mencapai hal-hal eh, A, B, C, D kayak gitu. Nah, jadi nggak cuma menjelaskan tentang diri kita sendiri kayak gitu, nggak hanya membesar-besarkan diri kita sendiri, tapi juga menjelaskan tentang peran orang lain kayak gitu. Peran mereka yang mana itu tuh bisa mendukung kita sampai di titik ini kayak gitu. Itu sih, itu juga harus bisa diperhatikan. Itu. Kalian mau nambahin mungkin? Eh, Sebenarnya aku kurang paham juga ya kalau penilaian LPDP karena aku belum pernah daftar juga. Tapi kalau aku perhatikan memang benar sih kata Ansel dan Jihan. Biasanya tuh kalau aku melihat ya menilai orang-orang yang keterima, biasanya memang mereka apa ya punya self awareness tentang diri mereka sendiri gitu. Kayak value mereka tuh apa. Terus nggak cuma membesar-besarkan misalnya impiannya, nggak cuma mengutamakan impiannya, nggak cuma mengutamakan prestasinya. Jadi walaupun mau list prestasinya itu ada puluhan, tapi kalau mereka nggak tahu value, kenapa sih mereka ngelakuin itu, kenapa sih harus lomba, kenapa sih harus melakukan semua itu tuh, terus kayak apa yang mendorong mereka sampai sana itu juga sulit sih. Kayak mungkin juga misalnya kalau aku kemarin di esai Erasmus ya, aku pertama tuh aku menjelaskan juga dari awal misalnya karena aku kan nggak ada surat rekomendasi ya, tapi sebetulnya mereka perlu tahu kalau aku tuh benar-betul apa ya, aku bisa menunjukkan kalau aku tuh orang yang direkomendasikan untuk melanjutkan studi gitu. Jadi singkatnya gini, kalau di dalam esai aku tuh aku menjelaskan aku tuh mau lanjut studi bukan cuma untuk aku, bukan cuma untuk egoku karena aku pengen jadi master, aku pengen kuliah lagi, aku pengen kerja dapat posisi yang mensyaratkan harus S2 gitu enggak. Tapi aku menjelaskan kalau aku tuh perlu S2 karena misal di urban and regional planning tuh nggak banyak loh lulusan S2 yang memang stick di bidang ini gitu. Terus di kampus pun lingkungan kampus orang-orang mendukung aku untuk S2. Terus di proyek-proyek orang-orang
juga membutuhkan aku untuk S2. Kalau aku nggak S2, aku nggak bisa dapat proyek kayak gitu-gitu. Jadi harus ada background dulu kenapa aku harus S2 dan itu memang dibutuhkan di lingkungan gitu. Terus aku menjelaskan juga emang aku kandidat yang cocok kalau misalnya aku mau S2. Nah, itu aku harus menjelaskan dari aku kecil itu aku tuh tumbuh seperti apa gitu. Terus apa yang mendorong aku pengen sampai S2 dari secara personal ya, kayak gitu. Terus kayak misal aku menjelaskan, misal di apa ya, di kehidupanku tuh pendidikanku tuh kayak survivorku gitu loh, kayak misal orang-orang di keluargaku misalnya ada masalah apa, tapi aku tuh bisa resilient sendiri karena memang aku dari dulu fokusnya di pendidikan gitu. Aku dapat beasiswa dan aku bisa apa ya, bisa hidup dengan beasiswa itu, terus aku bisa stick di pendidikan. Jadi aku apa ya, ngambil poin kalau pendidikan ini tuh emang aku butuhkan bukan cuma untuk lingkunganku, tapi juga untuk aku bertahan hidup gitu. Karena itu yang jadi tonggak pentingku untuk hidup gitu, pendidikan. Terus juga jadi kayak ada masa masa lalu, masa sekarang dan juga masa depan. Nah, yang di masa depan tuh aku mau jadi apa sih? Kenapa aku perlu S2 itu tuh yang di masa depan apa? Apa latar belakang pendidikan? Bukan latar belakang pendidikan. Apa topik yang ingin aku dalami dan fungsinya tuh apa gitu. Dan walaupun dari tadi aku misalnya bilang kalau ini tuh Erasmus kayak cuma-cuma gitu ya, tapi di sini aku juga harus bisa ngasih apa ya, mereka sebetulnya berekspektasi kalau misalnya aku dapat beasiswa aku bisa memberikan sesuatu ke mereka. Mungkin kalau di LPDP kan spesifik banget apa kontribusimu ya. Nah, kalau di Erasmus itu aku lebih ke ini sih, kalau misalnya aku bisa kuliah di sana kan aku udah punya latar belakang kerjaan nih, aku punya banyak proyekku di Indonesia tuh di beberapa daerah yang mungkin kalian kalau misalnya nggak ketemu aku, kalian sulit ketemu orang yang bisa menceritakan kondisi di negara berkembang tuh gimana sih. Aku bisa menceritakan study case yang apa ya, praktikal yang benar-benar ada kayak gitu. Nah, itu jadi sebuah keuntungan buat mereka gitu. Oh, jadi mereka bisa dapat insight dari negara lain kayak gitu. Itu contohnya sih. Jadi walaupun ada kontribusi gitu, kita benar-benar harus bisa menjelaskan apa yang bakal mereka dapat. Jadi bukan cuma Indonesia, tapi juga LPDP-nya gitu atau Erasmusnya gitu kalau aku. Gitu sih kayaknya. Kayaknya ya. Ya, jadi Gitu. walaupun kita beda nih, beasiswanya ternyata esai kita mirip-mirip ya. Jadi aku juga Mm-mm. sebenarnya hal yang membentuk aku tuh aku bahas tentang keluarga sih. Aku bahas gimana ayahku, terus sifatnya gimana, terus ibuku juga gimana dan sebagainya. Itu aku jelasin di esai. Jadi kayak Hmm. aku esai tuh malah hampir kayak curhat gitu loh guys. Tapi kan aku bisa menarasikannya, kayak aku bisa Mm-mm. menjelaskan kayak apa, dari ayah tuh aku bisa belajar apa, terus dari ibu tuh aku bisa belajar apa, dan akhirnya bisa membentuk aku yang sekarang ini gitu. Ya, Jadi harusnya aku sebenarnya setuju. nggak yang muluk-muluk sih Hafiz, walaupun temanmu itu mapres, tapi kalau misalnya dia ternyata tidak melihat sekelilingnya, dia tidak melihat dirinya sendiri, ya benar, dia tidak melihat dirinya sendiri berkembang selama ini, itu jadi kayak apa ya? Kamu aja nggak paham dirimu gitu, apalagi orang lain gitu. Mm-mm. Dan yang punya Alia ini cukup menarik sih guys. Jadi kan berarti nggak ada wawancara sama sekali, terus dia lolos karena esai doang. Itu kayak kalian pernah ikut lomba yang masukin abstrak doang terus lolos itu nggak sih? Nah itu Iya, kayak pernah. abstrak penelitian itu kan cuman berapa itu ya, cuman Heeh, 4 baris atau 5 baris, dan itu bisa 300 kata. bikin bikin orang lain apa tertarik dan bikin orang lain tuh paham seberapa bagus itu penelitian itu kan, itu ya hampir sama sih sama kayak Alia. Jadi ya itu tuh Hafiz, maaf kalau tidak tepat. Cuma share. Kayak gimana ya, kalau aku nyebutnya ya benar gitu, tapi ketika aku nyobain kok meleset ya gitu. Tapi nggak boleh rekam pula gitu, padahal pengen tak rekam terus buat evaluasi sendiri, tapi nggak boleh gitu loh, kayak tapi emang Mungkin rezekimu bukan di LPDP tapi di Erasmus. apa, Mungkin rezekimu bukan di LPDP tapi di Erasmus. wah wah mungkin Daftar aja dulu Hafiz. mungkin Kalau iya atau mungkin iya banget gitu nggak sih. kalau udah keterima kan nggak ada kantano kan dari orang tua Hafiz. Kalau kalau apa, kalau udah keterima kenapa? Kalau udah keterima Erasmus nggak mungkin ada kantano dari orang tua kan.
Kak, ya siapa sih yang nggak butuh uang gitu cuma gimana ya? Bingung juga Ustaz. Tapi oke 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 oke. Poinnya di mengenali diri sendiri, memahami masyarakat serta memahami apa yang disukai oleh calon pemberi beasiswa kita gitu sih. Malah dia yang mau aku tanya. Hmm, aku sendiri bingung ya soalnya kondisiku sendiri lagi belum mau balik hunting beasiswa lagi apa ya. Mbak Ansal tanyain aku dong aku bingung. Aduh, apa ya yang bisa aku tanyain? Hmm, apa Mbak Ansal? Pancing dong. Teman-teman yang lain nggak ada yang mau tanya? Ini ada tamu kehormatan loh, ada Mas Mada loh di sini. Mada, itu Mada angkatan 21 BTW. Mas, Oh iya, astagfirullahaladzim, tak kira Mas Mada. bukan. Mungkin aku ngelempar ke Mbak Alia deh. Ini agak-agak kayak jurnalis murahan gitu ya ditanya. Cuman eh, kalau dari Mbak Alia sendiri, tiga hal apa yang paling Mbak Alia saranin buat orang yang clueless banget tentang Erasmus, tapi dia kepikiran, oh kayaknya aku kalau dapat beasiswa oke deh, kayaknya aku mau mau nyoba nyari beasiswa, tapi benar-benar clueless dari nol banget, nggak benar-benar nol nolnya nol tentang Erasmus, nggak tahu itu tuh apa backgroundnya gimana, kayak tiga hal yang harus dilakukan tuh apa kira-kira? 3 ya. Eh, yang pertama sih dan utama harus baca ya. Harus baca dulu dari websitenya karena memang itu sih intinya. Semuanya kan informasi udah dirangkum di sana gitu ya. Ini maksudnya 3 hal dalam mendapatkan informasinya atau 3 hal dalam apanya nih? Biar Dalam sampai mendapatkan lolos Mbak, beasiswanya. untuk Oke, kalau ikhtiarnya sampai sampai ke lolos lolos ya. gitu. Mm-mm. Oke. Nah, sebenarnya yang utama banget tadi pertama ya dari websitenya itu harus benar-benar dibedah banget. Karena di website itu tiap program akan beda-beda syaratnya, beda-beda apa yang dicari orangnya, terus bobotnya tuh kayak gimana, itu beda-beda semua. Jadi benar-benar harus dibedah gitu. Kayak misal eh apa ya? Misal ya, harus sensitif dalam melihat misalnya syarat-syaratnya tadi ya. Kalau misalnya aku tadi melihat kan punya aku tuh nggak ada syarat recommendation letter. Tapi aku melihat celah, walaupun dia nggak butuh recommendation letter, tapi mereka tuh sebetulnya kalau misalnya aku bisa menunjukkan kalau aku tuh sebenarnya orang yang direkomendasikan oleh orang lain gitu ya, itu tuh bisa jadi poin plusku walaupun aku nggak ngumpulin recommendation letter gitu. Caranya berarti aku harus masukin itu di motivation letter gitu. Jadi benar-benar harus dibedah tuh sedalam itu gitu, harus dicari tahu di website itu plus apa ya kayak apa aja yang ditanyakan, apa aja yang diminta gitu, benar-benar harus tahu gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya mau daftar Erasmus harus tahu juga, misal kita udah pilih program dan kampus gitu ya, kita juga harus tahu karakteristik kampusnya kayak gimana, programnya itu tuh sebetulnya programnya apa. Kayak misal aku Geoinformatics, Environmental Modeling and Management, nggak hafal juga aku nama programnya. Cuman aku harus tahu jadi kan kalau di bidangku ya di Geoinformatics, Geoinformation Science, terus Urban and Regional Planning itu tuh bisa ada hal-hal yang overlap, ada hal-hal yang sama. Nah, ada hal-hal yang beda tapi sebenarnya bisa berkaitan satu sama lain kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh yang perlu dicari tahu gitu. Jadi itu nanti yang akan mendukung aku dalam menyusun research proposalku gitu. Jadi kalau di research proposal kan poinnya lumayan gede ya, 30%. Nah, dari 30% itu kalau yang di programku kemarin, berarti aku benar-benar harus nulis topik riset itu yang benar-benar latar belakangnya itu sesuai sama ininya, sesuai sama apa yang mereka pelajari di sana gitu. Nah, untuk tahu itu kita juga bisa sampai misal cari program pendidikannya apa dan dicari sampai kurikulumnya, sampai silabusnya. Kalau aku sih kemarin merisetnya sampai sedalam itu gitu. Jadi
benar-benar harus tahu apa yang mereka pelajari. Jadi apa yang aku tuliskan tuh relevan gitu dengan yang mereka pelajari gitu di sana. Sama yang terakhir, sebenarnya ini klise tapi ini sih penting belajar bahasa Inggris sih, mempersiapkan bahasa Inggris karena itu syarat yang mutlak. Jadi bahasa Inggris bukan cuma sampai di IELTS, bukan cuma sampai di hasil ke print gitu ya, bukan sampai hasil yang di print dan disubmit, tapi juga sampai gimana kita menyampaikan apa yang sebenarnya ada di pikiran kita gitu. Jadi jangan mengandalkan misal ChatGPT atau apa. Jadi benar-benar apa yang kita tulis tuh benar-benar dengan sesuai dengan kaidah bahasa itu bisa dipahami gitu. Jadi mereka beneran ngerti apa yang kita maksud gitu dan kita harus genuine gitu, harus jujur gitu nulisnya gitu. Jadi bahasa sih itu juga penting. Gitu sih kayaknya. Yes. Oke Mbak Alia, tadi yang pertama paling basic dulu, baca website ini benar-benar cocok untuk masyarakat Indonesia ya, yang literasinya minus gitu. Jadi memang disarankan baca websitenya dulu, talkingin Erasmusnya dulu, terus kedua pahami program dan target kampus, sama yang ketiga belajar bahasa Inggris. Oke, mungkin aku lanjut pertanyaan ke Mbak Jihan. Ini sebenarnya tadi aku bikin catatan kecil gitu kan, catatan tipis-tipis sendiri. Terus ada udah tak siapin pertanyaan buat Mbak Jihan sebenarnya. Cuman pertanyaan nggak penting sih. aku nulis di sini tuh di slide kedua kenapa nengok kanan. Tapi enggak. Aku nggak mau tanya itu. Di PPT. Biasanya kan orang kalau foto gitu ya udah mau tanya itu gini, ini bukannya nggak kelihatan tapi ya udah. Mungkin ini apa namanya, tadi aku notice kalau dijelaskan BPI itu baru ada mulai tahun 2021 ya kalau nggak salah. Nah, baru mulai tahun 2021, jadi tergolong anak baru lah dibanding LPDP ataupun Erasmus gitu. Nah, mungkin aku penasaran, menurut Mbak Jian sendiri, kenapa sih orang, ya kita-kita yang S1 ini, kami ya, soalnya kalau kita kan, aku nggak dapat beasiswa, jadi nggak masuk circle kalian. Jadi, eh, kenapa buat teman-teman yang mau cari beasiswa itu kenapa harus mempertimbangkan, oh BPI gitu. Kenapa nggak, apa ya, maksudnya aku sendiri pun ketika kemarin-kemarin nyoba nyari beasiswa itu, mikirnya langsung ke LPDP dulu gitu. Tapi aku malah nggak mempertimbangkan BPI. Nah, kenapa sih teman-teman tuh harus mempertimbangkan BPI di samping aja LPDP atau Erasmus? Kenapa BPI? Apa uniknya, apa keunggulan spesialnya dibanding beasiswa yang lain? Mungkin itu, Mbak. Oke, mungkin tadi aku belum menjelaskan secara mendalam ya terkait BPI. Jadi kok BPI itu ada gimana ya? Kalau LPDP tadi kan ada yang reguler, kemudian targeted, kemudian afirmasi dan lain-lain kayak gitu. Kalau di BPI itu ada yang pertama teman-teman mau eh, apa ya? Nanti ingin menjadi seorang dosen, kemudian ingin menjadi seorang guru atau emang sudah menjadi seorang dosen atau seorang guru, kemudian mempunyai apa ya? Riwayat pekerjaan atau pengalaman di bidang budaya atau mereka ini merupakan seorang pelaku budaya, kemudian punya prestasi. Nah, itu tuh kalian tuh sebenarnya punya peluang besar loh untuk diterima di beasiswa ini kayak gitu. Karena memang beasiswa ini ditujukan untuk ya tadi tuh kelompok teman-teman yang mau lanjut menjadi seorang dosen atau seorang dosen mau lanjut kuliah dengan menggunakan BPI itu bisa. Kemudian teman-teman yang mau menjadi guru, kemudian seorang guru yang mau lanjut sekolah itu juga bisa lewat BPI. Kemudian teman-teman yang tadi berprestasi baik itu dari pemerintah maupun non pemerintah itu juga bisa lewat BPI. Kemudian teman-teman pelaku budaya itu juga bisa melalui BPI kayak gitu. Nah, selain itu, kenapa harus BPI? Karena tadi udah aku jelasin juga syarat-syaratnya itu memang nggak sedetail di LPDP kayak gitu. Mungkin kalau di LPDP harus TOEFL untuk yang baik dalam negeri maupun luar negeri. Kalau misalkan teman-teman yang mau lanjut di S1, S2, S3-nya mau di dalam negeri kayak gitu tuh di mendaftar lewat BPI itu sebenarnya ada peluang juga karena nggak apa ya mengutamakan sertifikasi kemampuan bahasa Inggris kayak gitu. Kemudian eh sebentar tadi sama mungkin ini sih
sayangnya itu karena dia harus diterima perguruan tinggi dulu kayak gitu. Nah, mungkin itu sih kenapa harus milih BPI gitu. Hafiz, semoga membantu ya. Oke, terima kasih Mm-mm. dari Mbak Zian. Hmm, ini aku cek di kolom chat Zoom, memang belum ada pertanyaan lanjutan mungkin dari teman-teman peserta. Hmm, biar gilir-giliran aku balik lagi ke Mbak Ansal. Ini aku belum belum tanya ke orang lain sih, penasaran. Kayaknya belum pernah tanya ke Mbak Ansal juga, lebih ke pertanyaan singkat. Hmm, apakah beasiswa parsial di LPDP itu lebih sepi persaingannya sekaligus lebih potensial lolos dibanding fully funded? Aku kurang tahu. Aku kurang tahu juga sih. Ya, Dan kalau dibilang sepi peminatnya harusnya iya. Cuman kemungkinan lolosnya itu kalau aku beraninya bisa bilang sih enggak sih. enggak gimana, sorry? Nggak bakal ngaruh ke kemungkinan lolos. Oh, berarti parsial Soalnya kemarin tuh limitnya tetap dikasih sesuai apa namanya jenis pendaftarannya, maksudnya mereka jenisnya reguler atau difabel gitu, kayak tetap kena limit itu gitu ya. kalau yang parsial kan khusus yang umum, bukan yang difabel double. Oh, oh, oke oke oke. Oh, Wakata, Wakata. Ada Oke, 3 oke. kategori kan tadi. Hmm, Dan hmm, hmm. aku bisa bilang nggak bakal ngaruh soalnya teman-teman yang afirmasi pun yang walaupun sampai sekarang aja TOEFL-nya udah nggak jadi syarat gitu ya. Kalau afirmasi itu tetap banyak juga yang nggak lolos gitu. Hmm, Itu oke ada oke. pertanyaan Hafiz. Aku Oh, bantu bacain. terkait yang Assalamualaikum tes simulasi warahmatullah bakat. dari Mbak Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak simulasi. Nur ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas sharingnya malam ini Mbak-Mbak semua. Izin bertanya kepada Mbak Ansal terkait tes simulasi bakat skolastik. Kira-kira ada info kelasnya nggak Mbak untuk beasiswa PDP? Terima kasih. Monggo Mbak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nur. Sebenarnya bakat skolastik kan sama banget kayak TPA. Jadi itu kalau kelas TPA itu banyak banget sih. Tapi kalau misalnya apa ya, kemarin aku belajar sendiri, itu aku pakai, kan tadi sempat singgung dikit ya. Jadi TPA-nya LPDP kan emang ternyata lebih tinggi level kesusahannya daripada Bappenas. Dan selama aku belajar sendiri itu emang soal-soal Bappenas itu yang paling susah. Makanya setelah aku ngerasa bisa ngerjain soal-soal yang biasa, aku bakal lanjutin tingkatnya atau levelnya ke Bappenas. Terus habis itu buat nambah tantangan atau buat biar lebih makin mantep lagi, aku juga kalau pas latihan tuh pakai timer gitu sih. Jadi aku nge-timer butuh berapa menit buat nyelesain soal-soal Bappenas itu. Jadi banyak banget kalau misalnya soal-soal soal-soal TPA, maksudnya kursus-kursus TPA tuh banyak banget dan banyak banget bukunya juga di internet pun udah banyak banget juga e-booknya. Jadi bisa lah dicari gitu. Gokil, makasih. Skormu berapa dulu Mbak Ansal pas skolastik? Emang ada tulisannya ya? Pas aku nggak ada ya. Mau pas aku di apa namanya gelombang 2 tahun 2023 itu udah mulai ada. Hmm. Aku dulu kebetulan, aku boleh sharing nggak sih? Soalnya Boleh, kalau boleh, skolastik boleh. kebetulan aku apa namanya telat hasilnya bisa gitu. Kalau aku dulu skolastik memang sebenarnya khusus apa untuk persiapan skolastik LPDP gitu enggak. Cuman aku memang dari Maret deh kalau nggak salah. Dari Maret itu emang udah mulai berhadapan dengan soal TPA Bapenas untuk bisa dapat LOA dari S2 Sosiologi UGM. Jadi aku udah nyobain Bapenas, belum Bapenas ya latihan, cuman latihan lewat internet aja gitu, nyari-nyari soal TPA, kerjain bareng sepupuku, karena kebetulan dia
mau kuliah S2 di UGM juga. Akhirnya eh, kita kita kami mungkin aku sama sepupuku latihan tuh 3 atau 4 kali ya, kayak bener-bener garap yang soal full test, kita hitung salahnya berapa, benernya berapa, terus dieval lemahnya di mana, apakah lemahnya di numerik, di verbal, atau di logika gitu, kayak itu tiap orang biasanya punya titik lemah atau keunggulannya masing-masing. Terus menurutku ini mungkin salah satu tips pasaran ya dari zaman SBM adalah jangan target ngerjain semua soal benar tuh jangan. Entah ya, aku mikirnya justru soalnya tuh nggak mungkin dikerjain benar semua. Justru dengan kayak gitu, perkirakan aja misalnya ketika udah latihan, oh yang numerik aku core-nya udah aman, yang verbal belum aman. Berarti alokasi waktu belajarnya ke depannya dipakai untuk naikin jumlah soal yang bisa dikerjakan dengan benar di area yang masih lemah itu. Misalnya udah kuat di numerik, berarti logika sama verbal masih kurang, itu berarti fokus dikejar di situ. Nggak usah numeriknya nunggu 100 dulu. Dulu aku skor TPA Bappenas tuh sekali coba 594. Alhamdulillah. Modalnya sih suka main Tetris sama main game kayak game matematika gitu sih, ada di Play Store. Aku rutin main itu, gabut main itu gitu. Rutin aja, tapi yang penting tuh emang otak kita rutin dipakai untuk menghadapi hal-hal itu. Kalau variable ya berarti rutin baca, numerik memang harus rutin kali tambah bagi kurang ataupun kuadrat sederhana mungkin. Kalau logika ya berarti gimana kita memandang sesuatu, mencerna informasi, ada berbagai premis, kita lihat lemahnya di mana, atau kita memvisualisasikan sesuatu itu kira-kira di wujud nyatanya seperti apa, tapi harus kita bayangkan sekonkret mungkin di pikiran, ngambil keputusan yang cepat, emang harus dilatih sih. Kalau kehidupan harian kita monoton tanpa terlalu berpikir banyak dan kita terus-terusan kayak gitu, berhadapan dengan TPA mesti susah sih. Oh, mungkin itu tambahan dari aku aja. Moga-moga bermanfaat ya Mbak Nur. Maaf malah jadi numpang sharing juga punya, soalnya aku suka ngomong. Mungkin karena sudah pukul 9.28, aku selaku MC izin melanjutkan ke sesi penutupan. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak di sini ke tamu kehormatan kita. Wah, ada Mbak Alia dan Mbak Jihan udah berkenan meluangkan waktu di sini, alhamdulillah, dan sharing-sharing tadi terkait Erasmus dan juga BPI. Dan jangan khawatir teman-teman, ini nanti insya Allah rekamannya bakal diupload di YouTube ya, bakal diupload di YouTube-nya KMA. Nanti kita informasikan juga kalau sudah terupload, kita informasikan di IG story-nya KMA, Keluarga Muslim Alumni Ar-Rayyan SMA Negeri 6 Yogyakarta. Lalu terima kasih juga kepada Mbak Ansal, juga sudah sharing mengenai LPDP. Dan semoga di sini sharingnya bermanfaat buat kita semua. Kalaupun di antara kita di sini ada yang nggak terlalu minat untuk cari-cari beasiswa, minimal infonya ini bisa di-share ke teman-teman ya, yang lain yang itu memang lebih passionate untuk ngejar S2 gitu. Karena mesti ada lah gitu, ada yang memang nggak terlalu niat S2, ada yang benar-benar passionate dan butuh uang ya. Teman-teman yang passionate dan butuh uang ini yang butuh kita bantu, kira-kira kayak gitu. Lalu untuk sesi penutupan ini izin ada dokumentasi. Ini mungkin buat teman-teman peserta yang memang bisa on cam, bisa ikut on cam juga, ditunggu sekitar mungkin semenit aja ya, sampai 9.31 berarti setengah menit. Monggo yang mau ikut on cam, sama masuk ke dokumentasi. Wah, ini ada satu lagi teman alumninya. Oh ya, pakai batik SMA 6 nggak sih? Oh enggak ya? Biru soalnya batik Fatimah. Akhirnya batik SMA 6 loh, Mbak. Di sini ada yang masih punya batik SMA 6 nggak, guys? Batik udah jadi putih. Aku sampai lupa batik SMA motifnya gimana. Biru, Mbak. Biru. Kayaknya angkatan 17 tuh ada merah-merahnya tuh loh, bintik-bintik merah gitu kayak orang sakit. Iya sih. Oh Kalau iya, yang 18 ke bawah tuh kayaknya putih hijau gitu malahan di apa? BTW fun fact, aku pernah ke acara itu kumpul keluarga besar gitu kan. Ada ini saudara jauhku tuh pakai baju batik SMA 6. Motifnya bener-bener persis.
Dia habis ngapain? Ngapain Tapi cuma habis nggak ada langsung logonya aja. ke acara keluarga. Aku yang Gila. motifnya bener-bener persis, cuma nggak ada logonya. Pasti kamu habis itu menghindar kan? Aku yakin. Aku nggak pakai bajunya tapi malu rasanya. Gimana ceritanya? Ini yang dokumentasi dari siapa? Mbak Fatima atau aku? Minta tolong Hafiz aja ya. Oke, oke, izin dari aku dokumentasi. Sebentar, sebentar. Full screen dokumentasi. Oke, bentar, bentar, bentar. Aduh, tulisannya. Oke, oke. Oke, mungkin 3 kali aja ya foto. Sama biasa. 1, 2, 3. Screenshot satu-satu dulu. Nah, lanjut. Enggak, jangan. Itu yang terakhir, itu yang terakhir. Ini tangan bebas terserah sama yang kedua. Oke. 1, 2, 3. Nah, terakhir, yuk, yuk. Pause. Aduh, ini aku gimana cara screenshotnya pakai jempol bisa nggak ya? Coba ya. Oke. Aduh, jelek Pakai lidah, banget. habis pakai lidah. Aku nggak bisa. Nggak bisa gitu doang aku bisanya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Alhamdulillah. Kamea Talks yang ketiga ini lebih heboh karena selain ada 3 pembicara, sebelum-sebelumnya 1 doang. Pertama tuh Mas Kemal angkatan 15, kedua ada aduh siapa ya? Tapi angkatan tua 2010 atau 2009. Ini ada dari angkatan 17 bertiga dan ditutup dengan pose